Makanya kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Orang yang menghidupkan sunnahku berarti mereka cinta kepadaku. Kemudian orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku, mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahku. Mereka hidup di atas sunnah. Mereka habiskan waktunya senantiasa ittiba ila Rasul, ittiba ila sunnati Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini, dalam kesempatan yang mulia ini, di dalam baitnya Allah, rumahnya Allah, termasuk kita semua orang-orang nanti yang bisa berkumpul bergandengan tangan satu tempat, satu surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alana al-Islam al-aqidah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan Islam sebagai akidah kita dan keyakinan kita. Dan umurana fi hadhihi lailatul mubarakah. Segala puji juga bagi Allah yang telah memberikan umur kepada kita sampai malam yang keberapa di Muharram, malam yang keberapa? 9. Coba. Besok 9 Muharram, berarti malam ke-9 ya. Jadi puasa sunnah besok Bapak Ibu, namanya puasa Tasu'a di bulan Muharram ya. Baru puasa Asyuranya berarti jatuhnya dari Selasa ya. Kemudian salatan wa salaman ala ruhi habibillah wa Muhammad ibn Abdullah binti Aminah, wulida di Makkahil Mukarramah wa dufina fi Madinatil Munawwarah. Balligh alaina risalah wa anta al-amana wa sahatal ummah wa insyaallah syafa'atuhu wa yuhibbuna wa yuriduna fi yaumil qiyamah. فقد قال تعالى في كتابه الكريم بعده أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون إلى رواية. ثم قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بكتاب الحديث خير الناس من طال عمره وحسن عمله. Sebaik-baik manusia, kata Nabi, mereka yang umurnya panjang kemudian bagus baik amal ibadahnya. Wasarrun nas, seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia di hadapan Allah dan Rasulnya, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Umurnya panjang 60, 70, bahkan ada yang mendekati 1 abad. Tapi na'udzubillah, umurnya yang begitu panjang banyak terbuang sia-sia, banyak waktu yang mubazir, tidak mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani.
Orang yang menghidupkan sunnahku berarti mereka cinta kepadaku. Kemudian orang yang cinta kepadaku, kata Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang mencintaiku, mereka senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahku. Mereka hidup di atas sunnah. Mereka habiskan waktunya senantiasa ittiba ila Rasul, ittiba ila sunnati Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis ini, dalam kesempatan yang mulia ini, di dalam baitnya Allah, rumahnya Allah, termasuk kita semua orang-orang nanti yang bisa berkumpul bergandengan tangan satu tempat, satu surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Akhwata fillah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, waktu ini terus berputar, waktu terus berjalan. Sering kami sampaikan, umur ini dipakai tidak dipakai beribadah, beramal, dia tetap akan habis. Dia akan tetap berjalan. Tidak ada yang bisa menghambatinya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Umur itu bagaikan sabun yang ditaruh di kamar mandi, di dalam bak, di dalam baskom yang berisi air. Dipakai pun atau tidak dipakai sabun mandi itu, dia akan ujung-ujungnya habis. Maka kalau sabun mandi ditaruh di dalam kolam, ditaruh di dalam baskom, dalam ember, enggak dipakai, berarti rugi. Jadi gimana supaya sabun ini bermanfaat? Pakai untuk mencuci pakaian, mencuci kotoran yang ada dalam diri kita. Begitulah umur. Berapa banyak kita lihat saudara kita di luar sana, umurnya lanjut 50, 60, masih malas datang ke masjid. Umur sudah jalan 40, masih tinggi hayalan tentang dunia. Keinginan dunianya masih, Masya Allah, naudzubillah, masih menggebu-gebu. Seperti orang yang baru kasmaran, yang baru jatuh cinta. Dia tidak memikirkan kiri kanan muka belakang. Kehidupannya untuk perkara dunia non-stop 24 jam dihabiskan hanya memikirkan dunia. Padahal kita habiskan umur kita untuk dunia ini, di sisi lain akhirat kita merugi. Hadirin dimuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bersyukur kita di awal bulan Muharram ini, di awal tahun 1446 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan hidup, masih diberikan bernapas sama, masih diberikan bernapas nih. Tujuannya apa? Memperbaiki diri. Iqra' nafsa, membaca diri kita. Ya ilahi ya rabbana, ana abduka du'ifun wa anta rabbi qawwun, min aina jitu wa ila aina zalaftu, min aina khalaqtani wa ila aina raja'ni. Dari mana kamu diciptakan, dari mana kamu datang, dan kemana ujung perjalananmu, di mana ujung start finish kehidupan kita adalah kematian. Makanya hadirin dimuliakan Allah, kata Nabi, manusia paling cerdas, manusia smart itu, manusia yang IQ-nya dianggap tinggi, intelijensinya dianggap mantap, itu manusia yang senantiasa berpikir tentang kematian. Kullu nafsin
dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Semua yang ada akan binasa. Kullun man 'alaiha fan. Semua, kullun, semuanya akan terkecuali. Fan, binasa. Kecuali Allah. Illa kullu man 'alaiha fan. Semuanya binasa kembali kepada Allah kecuali yang mempunyai wajah Zul Jalal wal Ikram. Siapa dia? Allah Rabbuna alladhi khalaqatana. Allah yang menciptakan kita semua. Hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini agak bersinar sedikit Bapak Ibu. Ruhnya tambah karena kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa yang mereka berdakwah. Da'watu bil hal afdalu min da'watil maqal. Dakwah hal, praktek, langsung implementasi, terjun ke lapangan, itu lebih baik daripada berdakwah melalui ceramah, ucapan berbuih mulut. Dakwah yang sesungguhnya apa? Yaitu dakwah yang didirikan oleh Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi atau Maulana Ilyas Muhammad Maulana Ilyas Al-Kandahlawi. Beliau adalah seorang ulama yang masyhur yang mendirikan jamaah tabligh yaitu di India. Beberapa keterangan, beberapa sejarah menyebut beliau ini masih zuriat keturunan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi saya teringat dengan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang datang hari ini ketika saya dulu masih di Batam, Pak. Saya di Batam dulu pernah juga ikut khuruj beberapa hari. Kalau khuruj itu kan mungkin di 3 hari, 40 hari, 4 bulan, ada mungkin yang bertahun-tahun. Artinya apa? Mereka-mereka inilah yang berdakwah betul-betul billah, mengharap ridho Allah. Jadi saya pernah ditanya dulu di beberapa majelis, maaf, kita ini kan banyak orang awam, apalagi orang kampung, Pak. Ini kalau datang yang serbannya, jambutnya panjang-panjang kan, bawa kompor, mau nginep di masjid, itu biasanya panacik buta, nggak mau bertanya dengan guru, nggak mau bertanya dengan kiai. Ustaz, itu jamaah apa itu? Aliran apa itu Ustaz? Ada yang bilang aliran sesat. Hadal firqatullah. Ini adalah bahagian jamaah yang sesat. Makanya kata orang dulu, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta makanya malah lanjutkan. Tak cinta tak kawin, Ustaz. Banyak orang tak cinta nikah dipaksa. Tuh, pilih siapa dulu? Siapa namanya? Siti Nurbaya ya? Bapak Ibu lah yang lebih paham. Karena itu masanya kan masa Bapak Ibu. Saya masih SD mungkin. Jadi hadirin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dakwah ini di akhir zaman dengan beberapa macam metode dan cara. Di Peranning ada kadang orang berdakwah di YouTube, di dunia internet, ada berdakwah dari masjid ke masjid. Kalau kami ini maaf, dakwahnya ini belum mengikuti sunnah sebenarnya. Karena kita datang maaf difasilitasi, dikasih minum, dikasih snack, dikasih buah-buahan, yang terakhir dikasih amplop. Walaupun kadang maaf nih, kadang ada juga yang ngasihnya itu dengan embel-embel, Ustaz, ini untuk minyak motor nanti ya, atau untuk ini. Gak boleh sebenarnya dalam beberapa ilmu fikih. Kalau panitia menyebut hanya untuk minyak motor, itu nanti Ustaznya kalau paham fikih gak boleh berikan yang lain hanya untuk minyak motor. Ya kalau masih ada dia mudah lah. Begitu maksud saya.
Jadi hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah tabligh itu adalah paham ijtihad para ulama dulu, di mana mereka melihat umat Islam sekarang ini betul-betul jauh lari dari sunnah. Jadi dulu pernah dikumpulkan ulama sedunia. Ulama sedunia dikumpulkan berpikir, tafakkur, bagaimana kembali mengembalikan Islam ini seperti di zaman Nabi. Dakwahnya di zaman Nabi. Akhirnya berpikir salah satu ulama dari India. Makanya markas jamaah tabligh ini ada 3 negara Bapak Ibu. Biasanya guru-guru kita ini yang lebih paham. Itu ada 3 negara, disingkat mereka IPB. IPB ada. India, Pakistan, Bangladesh. Tuh. Ya. Jadi mereka ini berpikir, kenapa Islam di era zaman sekarang Islamnya banyak, manusianya banyak, tapi tidak punya power, tidak punya kekuatan, nggak punya pengaruh, mudah kita diombang-ambing orang Barat, orang-orang Eropa, orang Yahudi, mudah. Makanya kata Nabi, Islam di akhir zaman taubahnya seperti kue dalam talam. Mereka banyak, tapi dikerumuni. Islam di akhir zaman taubahnya seperti buih di lautan, mudah terombang-ambing. Gak ada yang punya power, gak ada yang punya kekuasaan. Kita lihat Gaza, kelahiran Imam Syafi'i, tanah kelahiran Imam Syafi'i dari Palestina, lahir tahun berapa? 80 Hijriah, wafat tahun 200. Pokoknya umurnya kalau nggak salah 54 tahun. Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, Palestina. Hadirin muliakan Allah, apa penyebabnya itu semua? Ya intinya karena minus kurangnya iman kita. Kita ini masih banyak hubung dunianya, cinta dunia kita ini masih berlebihan, sehingga melemahkan iman kita. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah tabligh ini saya kebetulan menyampaikan sedikit supaya tidak ada lagi buruk sangka di antara kita, Pak. Malah Bapak Ibu, saya anjurkan, saya bukan hanya sekedar cerita, berceramah enggak, saya amalkan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang murah rezeki, yang banyak uang, ekonomi finansial stabil, jamulah keluarga-keluarga kita yang datang jauh dari Aceh ya Barat. Masya Allah, mereka berdakwah untuk mengajak kita memakmurkan masjid, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak istri, berjuang dengan seadanya materi, nggak minta-minta. Yang mereka harapkan cuma satu, mendoakan kita di sepertiga malam supaya kita mendapat hidayah. Bapak Ibu, kadang kita sendiri, anak kita sendiri kadang lupa mendoakan kita. Tapi ada orang lain yang nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan nasab dengan kita. Mereka meminta, menangis supaya orang di kampung ini, di kampung-kampung yang mereka datangi, supaya minta kepada Allah diberikan hidayah. Ayo Bapak Ibu coba. Makanya dakwah Ilhami luar biasa. Hanya kata guru kami dulu, saya bercita-cita kalau pensiun dari dunia mengajar, cita-cita terakhir saya, kata guru kami dulu, ingin ikut turut menghabiskan waktu, menghabiskan masa tua jamaah tabligh berdakwah. Itu kalau di Jawa Pak, mulai dari polisi-polisi Poldanya ikut jamaah tabligh. Makanya perlu diperkenalkan kita ini, paham-paham ini. Itu kalau di Batam, di Tanjung Pinang, Polres Polsek ikut turut. Ulama-ulamanya banyak, Imam Masjidil Haram sudah ikut turut jamaah tabligh sampai ke Afrika, Bahkan
masuknya agama Islam ini yang membawa rahmatan lil alamin itu negara yang prostitusi prostitusi tingkat tinggi di Asia Tenggara di mana? Thailand. Itu pelacurannya paling tertinggi di Thailand, Bapak Ibu. Tapi jamaah tabligh masuk sana. Betul. Jamaah tabligh itu masuk berdakwah. Berapa banyak yang sudah imsak yang Islam? Berapa banyak yang masuk agama Allah? Itu semua asbab jamaah tabligh. Makanya yang punya rezeki itu Bapak Ibu, jamulah ketika beliau-beliau ini untuk membawa keberkahan dalam hidupmu, dalam usahamu. Jamu, ajak ke rumah sekali minimal untuk makan. Saya waktu di Lampung Bapak Ibu datang jamaah tabligh, walaupun dulu di Lampung itu waktu saya ngajar MDA dikasih rumah yang betul-betul buruk, kamarnya cuma satu. Saya takut, tapi saya yakin insya Allah tidak akan tumbang. Saya jamu. Terakhir ketika itu mereka pindah ke Lubuk Hijau. Kebetulan saya ngaji hari Jumat dengan ibu-ibu jamaahnya kurang lebih 80 orang. Saya suruh dengan keikhlasannya minta tolong kumpulkan beras seada seikhlasnya. Kumpulkan beras, mau 1 tekong, 2 tekong. Alhamdulillah Bapak Ibu terkumpul kurang lebih, kalau nggak salah waktu itu 40 kilo. Kita titipkan kepada saudara-saudara kita yang berdakwah. Kita tidak bisa ikut, tapi kita sumbang materi. Dulu ketika saya masih di Riau begitu juga. Jadi aku melihatkan Allah. Makanya segala sesuatu itu tak kenal, tak sayang maka tak cinta. Artinya beliau-beliau ini adalah orang-orang yang betul-betul menghidupkan sunnah Nabi. Makanya apa pemikiran Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi, Maulana Yusuf Al-Kandahlawi? Al-Kandahlawi ini salah satu nama kampung sebenarnya ini. Yaitu di daerah India. Ya. Islam ini tidak akan bangkit, tidak akan jaya kalau tidak betul-betul mengikuti Nabi secara kata, secara menyeluruh. Mulai dari cara berpakaiannya, cara ucapannya, cara ibadahnya, semuanya. Makanya inilah yang ditirukan oleh saudara-saudara kita jamaah tabligh. Walaupun memang ada sisi kelemahannya, betul. Di mana sisi kelemahannya? Jamaah tabligh ini mereka tidak memandang mazhab dari manapun. Makanya mereka ini datang ke masjid-masjid, mereka tidak mau berdebat, debat dilarang. Kenapa? Karena tujuan utama dakwah. Nanti kalau dipermasalahkan debat, jauh ini tidak masuk dakwah. Kita datang di masjid, tahu-tahu di situ pengaruh sapi atau hamba yang banyak dihadapi. Tiba-tiba yang datang misalnya mereka mazhab lain, nanti berdebat enggak. Jadi Maulana Sa'ad, Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, mereka dari dulu jangan perdebatkan tentang uluhiyah, masalah sunnah. Tujuan adalah utama dakwah. Cuma sebagian paham-paham, di sinilah mereka masuk. Ada memang mereka masuk di sini karena jamaah tabligh ini semua siapapun yang mau datang silahkan, welcome. Tetapi di sinilah maaf, misalnya paham-paham Wahabi, Syiah. Jadi mereka framing dan seterusnya, nanti ada sebahagian memang yang perlu kita antisipasi. Tapi ala kulli hal, insya Allah seluruhnya awal mula berdirinya di tahun 1926 kalau nggak salah, 1926 Masehi atau di tahun 1303 Hijriah oleh Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi, yaitu di India. Tujuan utamanya adalah dakwah, mengembalikan agama ini kembali seperti di zaman Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah, hidup di atas sunnah supaya kita ini benar-benar mengamalkan agama secara kafah, dan pada akhirnya kita semua mendapat ridho Allah dan syafaat Nabi nanti di hari kiamat.